dan menikmati semua kemurahan-Mu. Marilah sampaikan kami mau nikmati semua kemurahan-Mu, segala kemurahan kebaikan-Mu telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami juga mendengar beberapa kesaksian dari anak-anak-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkaulah Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang ajaib. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, buat firman-Mu sederhana. Biarlah melalui bibir hamba-Mu ini, rahasia kebenaran firman-Mu disingkapkan. Dan setiap kami yang mendengar baik-baik firman Tuhan akan dibangun imannya. Sehingga kami boleh semakin kuat hidup di tengah dunia ini dengan iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami tolak, kami patahkan setiap gangguan apapun. Ketika benih firman ditaburkan, iblis mencurinya. Kami hardik di dalam nama Yesus. Biarlah benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu hati kami, Bapa. Sehingga firman-Mu akan berakar kuat di dalam kehidupan kami. Bertumbuh terus ke arah Kristus dan menghasilkan buah kehidupan, buah kebenaran untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar baik-baik firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini banyak kesaksian. Sebenarnya tadi Pak Ali juga mau memberikan kesaksian, saudara. Ya, tapi next ada kesaksian lagi. Amin. Haleluya. Memang Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang benar-benar berseru kepada Dia. Ya, orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kecewakan. Amin. Makanya kita harus tetap setia terus di dalam Tuhan, saudara. Terlebih lagi kita berada di penghujung zaman ini. Kita hidup di zaman akhir, saudara. Yang kita udah di langkah-langkah terakhir. Makanya kita harus benar-benar siap di dalam Tuhan. Di dalam segala keadaan kita harus tetap memandang Dia. Ya, jangan berpaling, jangan menyimpang ke kiri ke kanan dari jalannya. Amin. Kita masih harus menjalani hidup ini. Ya, kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Dia. Kita butuh Dia. Ya. Ayo kita buka firman Tuhan, saudara. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, surat Ibrani. Pasalnya yang ke-12, kita akan baca satu perikop. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Ibrani pasal 12, kita akan baca ayat 18 sampai ayat yang ke-29. 18 sampai 29 dari Ibrani pasal 12 di bawah judul perikop tanggung jawab yang berat. Kita ini punya tanggung jawab yang berat dalam menjalani hidup ini. Ya. Jadi jangan santai-santai sebagai anak-anak Tuhan. Memang kita sudah diselamatkan. Tapi kita juga punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan keselamatan yang Tuhan beri itu. Saya bacakan ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon
supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Kita bukan datang kepada gunung yang dapat disentuh, ya. Di ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang, perhatikan, tetapi kamu sudah datang kemana? Ke Bukit Sion, yaitu ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada siapa? Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan apa? Jangan menolak Yesus, saudara. Ya, masih banyak orang di luar sana yang masih menolak Yesus. Justru kitalah orang yang harus menjangkau mereka, memberitahu, setidak-tidaknya memberitahukan kepada mereka. Ya, tugas kita memberitahukan, memberitakan. Dia mau terima apa enggak terima, yang penting kita sudah beritakan kepada dia, memberitahu kepada dia. Dia mau marah, mau enggak, pokoknya beritakan aja. Sekali aja beritakan. Dia dengar nama Yesus. Di sini dikatakan jangan menolak dia. Ya, yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Ya, ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan apa? Menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada beribadah juga harus dengan cara yang berkenan kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah akhir-akhir yang tidak berkenan kepada Allah dengan motivasi-motivasi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, tetapi untuk membangun kerajaan sendiri, bahkan untuk membanggakan diri sendiri, untuk menonjolkan diri sendiri, ya. Terus di sini sekali lagi saya bacakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut, saudara. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita dahsyat. Amin. Di sini penulis Ibrani mengingatkan kita kembali akan satu hal lagi yang harus kita waspadai, peringatan kembali di ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga, saudara. Kita belakangan ini sudah diguncang dengan pandemi yang tiba-tiba, yang tidak pernah kita sangka, yang berdampak begitu besar. Bahkan banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, bukan hanya satu, ada yang suami istri, ada yang anak. Benar nggak, saudara? Itu aja sudah mengguncang, itu baru bumi, saudara. Jadi kita diingatkan, ini satu peringatan. Ya, kita kalau diingatkan oleh BMKG, terutama yang rumahnya di pantai itu, akan ada gelombang tinggi, badai, ya, yang berpotensi apa? Tsunami, atau akan ada gempa bumi yang berpotensi tsunami. Saudara siaga nggak? Apa santai-santai aja malam main di pantai, saudara? Pasti takut ya. Itu padahal baru perakiraan, ya, belum pasti. Tapi ini firman Tuhan pasti.
akan terjadi goncangan bukan hanya di bumi tapi di langit. Ngeri, saudara. Makanya tadi dikatakan rencananya supaya kita nih jangan terguncangkan ketika guncangan itu datang. Tadi ayat, coba kita baca dulu ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat diguncangkan. Akan terjadi perubahan apa yang dapat diguncangkan di bumi ini, semua bisa diguncangkan, saudara. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak, kita dipersiapkan Tuhan. Kita juga harus mempersiapkan diri agar ketika guncangan itu datang, kita tidak terguncangkan, karena kerajaan yang tidak terguncangkan itu sudah ada di dalam kita, kerajaan Allah. Amin. Jadi hidup kita sekarang ini bukan santai-santai, harus fokus pada Tuhan. Karena akan ada guncangan besar. Coba kita buka Wahyu, ngeri sekali. Kita tidak bahas tentang nanti akhir zaman gimana. Yang penting kita ketahui dulu sekarang bahwa ada guncangan dahsyat yang akan. Pandemi belum apa-apa, saudara. COVID belum apa-apa. Nanti saudara lihat. Coba buka Wahyu pasal 8. Ya, akan ada 7 sangkakala berbunyi. Ya, setelah meterai dikatakan sebelumnya itu dibuka. Tapi setelah itu ada 4 sangkakala. Maksud saya ada 7 sangkakala yang akan bunyi. Tapi kita akan lihat sangkakala yang sampai sangkakala yang ke-6 itu dahsyat sekali. Ini yang akan memunculkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Saya bacakan demikian. Ya, Wahyu pasal 8 ayat 6 dulu ya. Keempat sangkakala yang pertama. Nah, ini baru 4 sangkakala yang pertama nih nanti. Saudara, ini belum terjadi, saudara. Akan terjadi. Dan ke-7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ada malaikat yang siap meniup 7 sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah apa? Hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah apa? Sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput hijau. Akan ada krisis pangan. Ya, semua kebun, semua hasil tanaman, hasil pertanian, sebagian besar akan hancur. Hangus, ya, akan ada kesusahan besar, Alkitab katakan. Ayat 8 itu malaikat pertama ya, saudara. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti apa? Gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi ya, bahkan ikan-ikan pun ada, saudara. Ya. Sambung ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, itu baru sangkakala yang kedua. Ini guncangan yang kedua yang akan terjadi. Terus ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit. Sudah jatuh belum? Ya, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air. Banyak orang akan mati, saudara. Sebab sudah menjadi pahit. Ya. Tapi airnya nggak bisa diminum. Air tawar, air sungai, tapi menjadi pahit. Laut sudah jadi darah tadi. Ya, terus ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang tuh yang ada di langit, sepertiganya. Matahari, bulan, bintang, saudara. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi apa?
gelap. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang. Burung nasar makanannya apa? Bangkai. Tadi banyak orang akan mati. Ya. Dan aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang apa? Yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Itu baru yang keempat, saudara. Masih ada 3 lagi. Yang kelima, keenam, ketujuh. Tapi yang ketujuh itu bukan malapetaka. Ya, coba kita lihat sangkakala yang kelima. Ayat pasal 9. Saya bacakan ini biar kita jelas dulu, saudara. Guncangan apa yang akan terjadi. Makanya di Ibrani tadi kita diingatkan, akan ada sekali lagi diguncangan. Bukan hanya bumi, tapi langit. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah apa? Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kucing, lubang, jurang, maut. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaran apa? Tuh, belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka, bukan belalang biasa, saudara. Perhatikan, kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa apa? Kalajengking, saudara. Kalajengking di bumi. Saudara tahu? Saudara kalau tersengat kalajengking dari mana? Ekornya kan? Itu kalau tersengat, sakitnya. Saya sih belum tersengat, saudara. Tapi saya dengar ada yang sudah tersengat, saudara. Aduh, sakitnya minta ampun, saudara. Ya, ini belalang banyak keluar dari lubang jurang maut itu. Dan ayat keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput. Belalang harusnya merusakkan rumput, saudara. Ya, jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang mana? Perhatikan, manusia yang mana? Yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Darah Kristus menjadi meterai hidup. Amin. Mereka akan mati, saudara. Akan mengalami penderitaan seperti ini. Belalang yang seperti kalajengking. Ayat 5, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan juga untuk menyiksa mereka. Mau mati nggak mati, saudara. Perhatikan, bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa. Menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksanya itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang akan mencari maut. Pacar Anda tadi mau bunuh diri. Silakan tusuk, makan banyak-banyak. Ya, saudara. Saudara lempar. Karena seperti sengatan kalajengking, saudara lempar tubuh saudara di atas, tambah menderita, saudara. Karena firman-Nya sudah tertulis, tidak akan mati, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyiksa. Dan pada masa itu orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Bayangkan, saudara, guncangan ini yang akan terjadi. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 19. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Tadi kan keluarnya dari tanah, ya saudara. Ya, dari jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon.
celaka yang pertama sudah lewat. Celaka pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka. Udah dahsyat tadi kan. Untuk disiksa, bukan untuk dibunuh, tapi disiksa. Mati nggak bisa. Tapi masih ada 2 lagi celaka. Apa itu? Sangkakala yang ke-6, nih saudara. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakala dan aku mendengar satu suara keluar dari ke-4 tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah ke-4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah ke-4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api, biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Dari Allah adalah api yang menghanguskan, saudara. Kalau dia murka, dia akan hancurkan bumi ini dengan api. Oleh ketiga malaikat ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain, perhatikan, yang tidak mati gimana? Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga udah ngelihat begitu masih belum bertobat juga dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nanti sudah baca selanjutnya. Bayangkan 6 sangkakala ini yang merupakan bala malapetaka yang bisa mengguncangkan bukan hanya bumi, tapi langit. Saudara, saya baca ini, saya bilang Tuhan baik. Firman-Nya mengingatkan kita akan terjadi satu goncangan sekali lagi yang besar. Bukan hanya bumi, tapi langit. Di sini kita harus benar-benar membangun iman kita. Kita masih ada kesempatan. Ya, makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadikan Yesus itu satu-satunya harapan kita. Satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita, penolong kita. Jangan ada penolong yang lain. Jangan ada juru selamat yang lain. Jangan ada pengharapan yang lain di Tuhan Kristus. Amin. Tuhan ingin kita tidak terguncangkan ketika guncangan itu datang. Maka sekarang kita sebagai umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan akhir zaman, apalagi pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan, kita harus membangun diri kita sendiri. Amin. Supaya kita apa? Kuat, saudara. Supaya kita bisa bertahan di tengah guncangan itu kalau kita masih hidup pada saat itu. Makanya, waktu kalau penguburan kita selalu mau memberitakan bahwa berbahagialah, di Wahyu dikatakan berbahagia orang-orang yang mati saat sekarang ini. Ya, orang yang mati di dalam Tuhan, tapi catatan berbahagia, saudara. Seringkali kita melihat orang yang mati, kita kasihan. Kita menangis berkepanjangan, kasihan, dia akan dikubur. Ya, kita pikirkan secara jasmani, saudara. Padahal dia menerima kebahagiaan yang sungguh, sabar yang sesungguhnya, beristirahat yang sesungguhnya dari jadi lelah kita di muka bumi ini. Mari saudara, guncangan akan terjadi. Ini COVID belum apa-apa. Sekarang udah mulai guncangan ekonomi ya. Dunia udah mulai. Guncangan, resesi. Pangan juga udah mesti warning ini, saudara. Sudah dimulai, kita mesti waktunya sudah singkat.
sempit sekali. Makanya mari saudara, kita harus kuat di dalam. Ya, coba kita ulangi lagi baca di Ibrani 12 tadi. Ibrani 12. Ya. Ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya kita tinggal tetap. Ya, hidup di dalam yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncang. Amin. Ingatkan pagi siang ini kita semua. Juga yang di rumah, ya, harus sungguh-sungguh. Ibadah di rumah jangan layar. Ya, serius dengar firman, serius memuji Tuhan. Ya, mentang-mentang di rumah kita udah keenakan di rumah, kita ibadah ya santai aja. Tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, angkat tangan. Nikmati pujian penyembahan kita. Dengar firman Tuhan juga kita harus dengar baik-baik. Amin. Ya, jangan saudara menjerit nanti ketika guncangan itu datang. Gak akan ada lagi kesempatan saudara. Inilah kesempatan buat. Bukan 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Kesusahan besar, orang sekarang cari duit kumpulin sebanyak-banyaknya saudara ya. Bikin lumbung besar, oh nanti dibikin ada api. Yang mau dibeli nggak ada, saudara punya duit sebanyak apa juga. Mau beli apa saudara? Ya. 2 Timotius 2. Ya. Sebentar. 2 Timotius 2 ayat 1. Ya. Saya bacakan begini. Sebab itu apa? Hai anak-anakku, jadilah apa? Jangan mudah menyerah. Ya, hari Kamis di kaum bapak kita bahas tentang seorang nabi ya Pak ya. Seorang istri dari para nabi yang berseru kepada Elisa bahwa dia punya hutang, saudara. Ya, jadi nabi ini mati meninggalkan hutang kepada istri dan kedua anaknya. Anaknya diancam untuk diambil sebagai budak oleh yang memberi hutang. Di situ kita sharing betapa berat mengiringi Yesus. Ya, kita jangan lihat nabi ini kenapa dia hutang, dia hidupnya foya-foya. Alkitab tidak menulis dia foya-foya, tetapi dia nabi yang takut akan Tuhan. Kita lihat dari situ, saudara. Oh, istrinya foya-foya tidak. Kalau istrinya foya-foya, anaknya foya-foya, dia tidak akan didengar oleh Elisa sebagai abdi Allah. Kita lihat perjuangan nabi ini meskipun susah, dia tetap takut akan Tuhan. Amin. Itu saudara, kita ambil intinya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya saya bacakan lagi, ya. Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus. Kita harus kuat, saudara. Perkuat iman kita. Perkuat ibadah kita. Perkuat pembacaan firman kita. Sebab nanti firman akan diambil, orang akan cari dari barat ke timur, saudara akan menemukan lagi. Saudara mau cari di mana? Sekarang. Perkuat doa saudara. Perkuat komunikasi saudara dengan Tuhan, keakraban pergaulan kita dengan Tuhan secara pribadi. Maka seperti Nuh, ketika air bah akan datang, diberitahu dan diselamatkan. Amin.
Mari bangun saudara. Bangkit. Ibadah sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Amin. Amsal 2. Amsal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3. Ada jam di sini ya. Sudah jam berapa? Hah? Setengah 12 ya. Bentar lagi ya. Amsal 12 ayat 3. Perhatikan saudara. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tetapi akar orang benar tidak akan berakar hidup kita di dalam Kristus. Supaya kita tidak goncang. Saya perhatikan yang luar biasa, saudara. Kita harus berakar. Kita ini tunas-tunas pohon zaitun. Saudara, di mana pohon zaitun ketika terjadi air bah? Bukan yang ngambang di atas air? Tidak, dia tetap tertanam. Berapa lama? Apakah dia mati karena air bah? Perhatikan. Benar kita tunas zaitun kalau kita berakar kuat di dalam Kristus. Makanya ketika air bah mulai surut, dilepaslah burung. Pergi, kembali nggak bawa apa-apa. Dilepas lagi, bawa apa? Pucuk daun. Berarti pohon zaitun malah makin segar. Saya selalu renungkan ini, saya pikir luar biasa. Kita tunas pohon zaitun yang tidak akan tergoncangkan oleh air bah, oleh apapun. Amin. Khasiat buah zaitun juga luar biasa, minyaknya saudara. Ya, saudara luka, pakai minyak zaitun. Jerawat jangan pakai macam-macam, saudara. Ya, olesin aja tiap mau tidur. Wah, itu luar biasa. Ya, nggak mati oleh. Jadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Nanti setelah baca di rumah kita harus kuat. Kita sedang menghadapi peperangan rohani. PR di rumah karena waktu nggak cukup untuk kita bahas selanjutnya, saudara. Nanti saya baca Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kita harus benar-benar menggunakan perlengkapan senjata Allah di dalam. Nanti saudara baca aja semua, renungkan. Amin. Ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan mudah goyah. Jangan cengeng jadi anak Tuhan. Ya. Endingnya tuh dari yang kita bahas itu, nabi yang berhutang itu, endingnya hebat ya. Tuhan nggak akan permalukan. Ya, suruh kumpulkan buli-buli, dituanglah minyak yang ada di rumah janda ini, janda nabi, dituangkan sampai penuh. Elisa bilang jual dan hiduplah dari lebih. Dibayarin nggak utang, dipermalukan nabinya. Mungkin orang berkata, wih nabi benar, nggak benar hidupnya. Sekarang orang melayani Tuhan, yang ada di pikirannya adalah berkat jasmani, berkat materi. Ya, jangan diukur dengan itu, nanti Tuhan akan beri kepada keturunan berkat yang melimpah. Tuhan tidak permalukan. Bukan dia disebut sebagai nabi nggak bayar utang. Ya, tapi nabi yang diberkati Tuhan, utangnya dilunas dibayar. Amin. Luar biasa. Sampai di sini kita mau membangun diri kita berakar kuat di dalam Kristus, karena akan ada goncangan yang dahsyat terjadi, bukan hanya di bumi tapi di langit. Benda-benda langit akan runtuh, akan jatuh. Sepertiga bulan, bintang, matahari menjadi gelap. Saudara, ya, makanya kita harus semangat. Yang muda-muda juga, ya, Gaby maju punya dikasih karunia, Clinton dikasih karunia, Gabriel ini juga punya karunia di IT. Mau kita bangun. Sekarang udah zamannya IT, Pak. Daniel, ya, YouTuber sekarang punya karunia melayani Tuhan melalui Tuhan berkati.
Ya, amin. Mari kita kuat dalam Tuhan, saudara. Jangan sampai kita tergoncang ketika guncangan itu datang. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Dan gereja kita sedikit, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan itu harus terpelihara. Dan kita tunas zaitun. Percaya kalau Tuhan bilang, kamulah tunas zaitun. Karena apa? Zaitun itu nggak mati ketika air bah datang. Dia tetap hidup bertahan di bawah air. Meskipun dia harus dilumpuhi dengan air. Ketika air bah surut, mana ada pucuknya yang segar dibawa oleh burung ini. Ya, kita tidak akan tenggelam di dalam dunia sedang menuju kebisaan. Asalkan kita sekarang membangun diri kita dalam bersiap-siap untuk menghadapi. Jangan anggap remeh peringatan firman Tuhan pagi ini. Untuk setiap kita dengar baik yang di rumah. Ayo kita saling topang, kita saling mengingatkan. Kita saling menegur satu dengan yang lain dalam Tuhan. Ya, jangan kita menjadi pengguncang, saudara. Ya, kita menjadi guncang di rumah tangga. Ya, guncang di pekerjaan, di usaha kita. Kita yang malah bikin guncang di tempat yang lain. Di mana kita berada bukan membawa damai, kita menjadi pengguncang. Jangan. Kita pembawa damai. Amin. Selesaikan urusan kita semua. Amin. Dengan baik. Ya, selesaikan dengan baik sebelum saatnya itu tiba. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita akan siap masuk dalam perjamuan kudus. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan sebagian firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami jangan lengah, untuk kami tidak bertopang tangan, menjadi jemaat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi Engkau peringatkan akan ada goncangan besar yang akan terjadi. Bukan hanya di bumi, tapi juga di langit Engkau akan menggoncangnya seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 8 dan 9 tadi. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, Kau guncangkan hati kami, Tuhan. Untuk kami tersadar, untuk kami terbangun, untuk kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Sungguh tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatkan setiap pribadi kami. Tegur setiap pribadi kami. Sekeras apapun Engkau menegur kami, berarti Engkau menyayangi, mengasihi kami. Lembutkan hati kami untuk menerima teguran. Bahkan mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu tidak kembali kepada-Mu dengan sia-sia. Hari ini firman-Mu benar-benar mengguncang hati kami sehingga kami boleh terbangun dari keterpurukan kami, dari kemalasan kami, dari kebiasaan kami yang lama. Untuk kami benar-benar bangun kebiasaan yang baru di dalam Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus terus, agar tidak ada ruang lain yang diisi oleh kuasa lain. Tetapi hanya Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, perasaan kami. Ruang roh, jiwa, dan tubuh kami semua Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi tunas zaitun di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami dengar baik-baik firman dan kami siap melakukan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Ini juga bagian dari perintah-Mu untuk dilakukan oleh gereja-Mu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, biarlah dalam perjamuan kudus ini juga ada kuasa. Di mana kami mengakui bahwa tubuh dan darah-Mu yang tergantung di atas kayu salib dan darah yang tercurah di atas Golgota. Itulah yang telah menebus dosa kami. Itulah yang telah membayar lunas hutang dosa. Upah dosa adalah maut. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Oleh kasih kuasa darah, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami semua di tempat ini, maupun yang di rumah. Untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus pada pagi siang hari ini. Itulah menjadi meterai kami Tuhan.
menjadi tanda bagi kami, agar kami tidak diguncangkan di dalam nama Yesus pada saat guncangan itu datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu dan berkati roti dan anggur ini Tuhan. Agar ini menjadi benar-benar makanan dan minuman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti firman-Mu katakan, agar kami benar-benar hidup pada siapa yang memakan dan minum. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah kami yang menyucikan dan menguruskan kami, membebaskan kami dari hidup dosa dan maut, dan membuat kami hidup dalam hidup yang baru di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Kita mau datang kepada salib itu, di mana di situ ditanggungkan dosa kita. Disitulah Tuhan menyerahkan nyawanya ganti nyawa kita. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan. Dikatakan potong kayu kasar tanda dosa besar. Itulah dosa saudara, itulah dosa saya, itulah dosa dunia. Di mana Tuhan telah mati, sekali lagi katakan pada satu pada satu jauh dari sini, lihat salib Tuhan. Tanda dosa besar. Katakan itulah dosamu Tuhan. Amin. Di sana Tuhan mari kita pakai berdiri, katakan sudah datang pada salib itu. Sudah datang pada salib itu, katakan ku ingat cintanya Tuhanku. Ku ingat cintanya Tuhan. Katakan ya ku datang pada salib. Ya ku datang pada salib. Ya benar, hanya di sana ku dapat ampun dosa. Di sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi katakan ku datang pada salib itu. Ku datang dengan Tuhan. Kami datang dengan memandang kepada salib Kristus. Kami sungguh teringat akan cinta kasih-Mu kepada kami. Yang ku datang pada salib. Ku datang pada salib. Dengan iman katakan hanya di sana ku dapat ampunan dosa. Dapat ampun dosa. Saya bacakan firman Tuhan sebagai pengantar perjamuan kudus kami. Dosa. Perhatikan maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Percaya kepada firman Tuhan ini. Biarlah kita akan hidup selama-lamanya sesuai dengan janji firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang adalah benar-benar makanan? Barang siapa makannya dikatakan mereka akan benar-benar hidup. Dengan iman, di dalam nama Yesus inilah tubuh Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sangat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan ucapan syukur dengan perjanjian yang baru oleh darah Kristus? Firman yang berkata ini benar-benar minuman yang membuat kita benar-benar hidup. Minumlah di dalam nama Yesus. Inilah darah hidup. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu kemenangan. Kita diberi kemenangan oleh kuasa darah, oleh kematian Kristus, dari maut, dari kebinasaan. Biarlah dia berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Angkat kedua tangan kita naikkan pujian sebagai rasa syukur kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu katakan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan sekali lagi, karena salibmu aku hidup dan benar-benar hidup oleh tubuh darah Kristus. Amin. Kami beri kemenangan bahkan lebih daripada kemenangan yang berkuasa dalam hidup kami. Melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mujizat-Mu
Haleluya. Kita berdoa masing-masing. Tubuh dan darahnya telah kita minum, kita makan. Saudara berdoa apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Saudara berdoa karena Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Dia menyelesaikan segala perkara dalam hidupmu, asalkan kau percaya dengan iman bahwa perkara hidupmu di hadapan Tuhan saat ini. Saudara berdoa. Apa yang jadi kerinduanmu ke depan juga saudara berdoa. Nyatakan itu di hadapan. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman, untuk tubuh dan darah yang telah ada di dalam diri kami. Sebagaimana Engkau satu dalam Bapa, firman-Mu katakan, kami pun satu di dalam Engkau dan satu di dalam Bapa. Kami akan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan. Karena kami tahu kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Yang telah menyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Bangun terus iman kami. Teguhkan kami. Agar kami boleh semakin kuat, berakar kuat di dalam iman kami kepada Kristus. Biar kami boleh menjadi tunas-tunas zaitun di hadapan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke. Terima kasih yang firmannya. Setelah kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Boleh. Mari saudara kita satukan. Segala puji dan syukur dan terima kasih dari kehadiranmu. Engkau sudah memberikan segala terbaik. Maka Engkau sudah memberikan putra-putramu yang tidak berdosa untuk mati di atas kayu salib menggantikan setiap kami. Apalah artinya kami Tuhan. Namun Kau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Kami pada saat siang hari ini Tuhan, oleh karena kebesaran kasih-Mu kami yang sudah ada saat ini, menerima semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ingin mengembalikan seberapa yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan. Bukan materi semata, tetapi biarlah hati dan jiwa raga kami. Biarlah tubuh jiwa raga kami Tuhan. Kami berikan kepada-Mu. Untuk sungguh-sungguh kami melayani hati dan perasaan Tuhan di atas segala kepentingan kami. Kami mengucap syukur diberikan waktu. Kami berbakti kepada-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari apa yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Jadi kita akan menyanyikan lagu untuk melakukan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan dengan hati bersyukur. Haleluya, Tuhan berjumpa.
kita akan bacakan pengumuman. Baiklah, untuk pengumuman sepekan ini, mulai dari kegiatan ibadah minggu raya seperti hari ini, bulan September 2022, website dan online melalui Zoom, pukul 10 sampai dengan selesai. Untuk minggu depan akan di online. Iya, dari area Bapak. Selanjutnya, untuk kegiatan ibadah anak hari Minggu 9 September 2022 melalui online Zoom pukul 15 sampai selesai jam 3 sore. Hari ini akan dilayani oleh Bapak Ibu Nurani, WL-nya Devi, doanya Krisna. Selanjutnya, kegiatan doa Sabtu pagi dan September 2022 melalui online Zoom pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Doa puasa peserta melakukan sendiri minimal sehari dalam bulan puasa dan jemaah sampai jam 12 siang esok hari. Selanjutnya ada kegiatan fellowship pria setiap hari Kamis bulan September 2022 masih melalui online Zoom pukul 19 sampai dengan selesai. Tanggal 8 September akan menjadi online berkait. Lalu ada kegiatan hari belajar kita online mulai bulan September ini melalui online YouTube setiap hari Jumat pukul 20 dan tanggal 9. Ini akan temanya adalah saling melengkapi dalam komunitas. Ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa hadis. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sebelum itu kami bawa doa kami bagi bangsa negara kami. Untuk kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri dan jajarannya Tuhan. Semua boleh bekerja dengan baik untuk membangun bangsa ini. Sehingga kami mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami bangsa yang kuat, bangsa yang teguh, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang menghancurkan bangsa kami. Kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Menjelang pemilu 2024 juga kami percaya Kau yang sudah menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin kami ke depan. Yang takut akan Tuhan. Yang mempunyai hikmat daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini. Yang terus berdoa kepada Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang berseru kepada-Mu setiap hari Tuhan, bahkan setiap jam. Kami percaya doa-doa kami boleh naik di hadapan-Mu sehingga bangsa kami, bangsa yang diluputkan dari resesi ekonomi. Dari segala goncangan-goncangan apapun Tuhan, boleh tetap kuat dan tidak tergoncangkan dalam nama Yesus. Dan gereja-Mu dapat memberitakan Injil Tuhan di zaman akhir ini. Kesempatan terakhir bangsa kami boleh dijamah oleh Injil Kerajaan Surga. Sehingga banyak lagi bangsa kami yang diselamatkan.
bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Gereja kami juga GPKDI Jemaat Sion kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan yang Gembala Agung kami, apa yang menjadi kehendak rancangan-Mu bagi gereja-Mu ini kami taruh dalam tangan-Mu. Biar Kau nyatakan kepada kami yang Kau percayakan untuk mengembalakan umat-Mu yang ada di GPKDI Jemaat Sion ini. Biar Kau berkati setiap jemaat kami di persiapan untuk hidup di tengah-tengah goncangan. Bahkan Tuhan untuk kami dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadikan kami 5 anak darah yang bijaksana yang setiap saat mempersiapkan budi-budi kami, isi penuh dengan minyak, dan pelita kami tetap menyala menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang putus asa menghadapi jalan buntu dalam permasalahan hidupnya. Tuhan buka pengharapan, dan Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jalan Tuhan, kami boleh hidup dalam kelegaan yang daripada Tuhan. Pertemukan kami Tuhan pada minggu yang akan datang. Berkati mereka yang ada di rumah juga. Tuhan berkati, sebagaimana Engkau berkati kami di sini. Kita kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami selesai dari ibadah ini, kami melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami. Bahkan untuk besok Tuhan, sepanjang minggu ke depan, kami taruh usaha pekerjaan kami, setiap aktivitas kami ke dalam pimpinan bimbingan, dalam penyertaan Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan, berbuah berkat yang daripada Tuhan, dan dijauhkan kami dari menyimpang ke kiri ke kanan dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Yang di rumah juga boleh angkat tangan, kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pertolongan, penghibur dan penyertaan daripada Roh Kudus memenuhi dan menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan untuk menjemput dan membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal selama-lamanya. Telah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Shalom semua yang di rumah, Tuhan berkati. Ya, kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada Ibu Yani. Selamat hari Minggu ada. Ria, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Anti. Iya. Ibu Yani, ya, Ibu Yani. Tuhan berkati Bu Yani. Salam sama Pak. Iya. Salam sehat. Iya. Bagus. Terima kasih banyak. Jelek semua ya. Tuhan berkati, Kak. Tuhan berkati. God bless. Gimana? Dah.